wabarakatuh. Sembuh. Ada apa yang orang bilang? Ada dengar. Sudah bisa dimulai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram yang kami muliakan, pengasuh pondok pesantren Nurul Dolam beserta segenap keluarga, segenap pengurus, putra putri semuanya yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Nyai Hajah Umi Kulsum SPD tidak ada I-nya, SPD. Yang kami hormati segenap ibu-ibu anggota Majelis Taklim Khairun Nisa sebaik-baik perempuan. Insya Allah bukan hanya namanya saja, tapi panjangan semuanya adalah sebaik-baik perempuan. Sebaik-baik perempuan buat orang tuanya, sebaik-baik perempuan buat suaminya, sebaik-baik perempuan buat putra-putrinya. Mari kita buka ngaji sore hari ini dengan bacaan Al-Quran. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Semoga kulusan panjenengan senantiasa disibukkan dalam kebaikan. Semoga kulusan panjenengan dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari perbuatan zalim, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikaruniai anak yang sholih-sholihah, husnul khotimah, bahagia ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyyah, ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sholli ala Muhammad. Tadi siang saya dipesan oleh Nyi Pak Aben Bulur, mana tak malam mampian sebele mana. Kulo cik ne serah kampian. Eke mani nampian di kula tak malam. Alhamdulillah kulo toro oca. Aben ongkuh sampai datang pertama kali. Sebelum saya datang semokan nah, kula buka labang TV, kera TV masuk neng gula. Saking orang si Jumatan oleh onta, kula neka lebih dari onta. Sekedar 10 menit aja nyisa datang, alhamdulillah lancar. Terus nyium nomor telur. Dikulo oleh pahala si Padang Raja Jumat mangkin ya kaki. Kita teruskan ngaji kitab Safinatun Najah. Kula apit tak entar lagi karena ada halangan. Seingat saya kita ngaji baru di Muqaddimah kitab. Thank you. Muqaddimah kitab, rukun Islam dan rukun iman dulu yang sempat kita kaji kitab Safinatun Najah. Saya tandai setiap majelis taklim saya yang di Ampelan, yang di Waringin Utara, yang di Kolangkar, saya tandai nyampe mana. Saya ingat sekarang kalau di Khairun Nisa ini baru nyampe bab faslun alamatul
Napa neka? Tanda-tandanya balik. Tanda-tanda baligh. Ini di kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul bulughi, termasuk tanda-tanda baligh. Napa baligh neka? Napa? Baligh. Maduranya balik. Maduranya baligh. Oh, kira ruang kalau tak boleh di kurung kan. Baligh itu bahasa Arabnya napa umur. Kalau ukuran agama Islam usia baligh itu usia dewasa. Sejak baligh terhitung dewasa. Kenapa kok dibilang dewasa? Karena sejak usia baligh neka nak kanak perempuan atau laki-laki dia sudah wajib menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apabila meninggalkan dihukumi dosa, apabila mengerjakan dapat pahala diambil sendiri. Kalau belum balik kan diambil orang tuanya, bonus bagi orang tua. Orang tua yang punya anak sejak kecil sudah solihah, bonus dapat pahala dari perbuatan baik anaknya. Tapi kalau sudah balik diambil sendiri, makanya disebut dewasa sejak usia balik menurut Islam. Tapi kalau menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu dimulai umur 18. Belum 18 dibilang belum dewasa, maka dia tidak terkena hukum apapun, dikatakan masih kategori anak-anak. Dan belum boleh menikah. Kalau menikah kurang dari 18, kalau 19 ukuran KUA itu menjadi nikah di bawah umur atau nikah kurang umur. Tapi kalau Islam kan boleh ya boleh. Tapi kan itu juga ada kompilasi hukum Islam yang tidak membolehkan menikah kurang dari umur 19 tahun. Karena minimal umur 19 tahun. Beda lagi dengan ketentuan lain. WHO misalnya itu umur 21 baru dikatakan dewasa. Tapi untuk anak-anak kita tradisi Indonesia ini, anak dikatakan belum dewasa kalau dia masih belum bisa mandiri. Kuliah kan terakhir umur 23, 24 baru lulus kuliah. Itu masih dikatakan belum dewasa karena belum mandiri, dibiayai sama orang tuanya. Itu dikatakan belum dewasa. Tapi ya terlebih dari itu kita sekarang bicara tentang baligh. Baligh dalam Islam sudah dikatakan dewasa, maka sudah terkena kewajiban dia harus menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Apa tanda-tanda baligh? Alamatul bulughi, termasuk tanda-tanda baligh salasun, ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurnanya umur 15 tahun fi dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Belum haid, belum mimpi basah, tapi sudah umur 15 tahun, maka dikatakan sudah usia baligh. Sudah terkena kewajiban untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. 15. Adakah orang yang tidak haid? Ada. Perempuan yang nggak haid itu ada loh Bu. Cuma jarang, tapi ada. Sampai dewasa pun tidak haid ada. Tapi dia ketika umur 15 dihukumi baligh, sudah dewasa menurut agama Islam. Dia sudah terkena kewajiban. Ini yang pertama, umur 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Yang tanda nomor 2, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinin. Mimpi basah atau mimpi keluar air mani ketika dia umur 9 tahun lebih. Kalau sebelum umur 9 tahun maka belum dikatakan baligh. Kok keluar mani sebelum umur 9? Enggak ada ya. Kalaupun ada, maka tidak dikatakan baligh. Yang dikatakan baligh itu umur 9 tahun lebih dari 9 tahun. Dia mimpi basah keluar mani, baik laki-laki atau perempuan, maka dia termasuk sudah baligh. Keluar mani. Apa perempuan juga mengeluarkan mani? Ya bisa juga. Tapi jarang. Yang banyak mimpi basah itu laki-laki. Yang ketiga, wal haidu, dan haid
fil unsa bagi perempuan, litis'i sinin bagi umur perempuan yang umur 9 tahun dan lebih. Mun anak bilen mereka kita kan agak besar ya. SMP itu umur 13, SMP kelas 1. Kadang umur kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP baru head kalau anak dulu. Oke. Panjenengan sering juga. Kula kelas 2 MTS menjelang kelas 3 baru head. Anak sekarang keponakan saya itu umur 9 lebih, hampir 10 itu sudah head semua. Jadi apa sebabnya? Karena sekarang kan informasi banyak, terus secara pertumbuhan juga lebih cepat. Itu yang mungkin lebih bikin head itu lebih cepat munculnya. Jadi selama dia umur 9 tahun lebih, keluar darah dari kemaluannya itu terhitung head. Keluar darah head maksudnya. Bukan karena kecelakaan atau karena apa, tapi keluar darah karena darah head, terhitung head. Tapi kalau sebelum umur 9 itu bukan dikatakan head. Jadi kita lihat anak-anak kita. Terlepas dari 3 tanda-tanda balik ini, yang pertama tadi apa Ibu? Genap umur 15 tahun. Yang kedua, mimpi basah ketika umur 9 tahun atau lebih bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, head ketika umur 9 tahun atau 9 tahun ke atas bagi perempuan. Terlepas dari tanda-tanda balik ini, saya, panjenengan sebagai orang tua, terutama sebagai ibu ya, ibu yang Al-Madrasatul Ula, pendidik pertama bagi anak, itu punya tanggung jawab besar dalam mengantarkan anak menuju gerbang dewasa. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib itu mengatur 3 dekade pendidikan anak, 3 fase kan ya. Ketika umur 0 sampai 7 tahun, kita itu benar-benar melayani anak. Apapun kebutuhan anak dilayani, dituruti, dimanja lah dituruti. Bahwa kita hadir sepenuhnya jiwa raga untuk anak kita di 0 sampai 7 tahun. Kita turuti, nggak pernah kita marahi. Dia salah pun, aduh anakku sayang, ini salah ya nak, tidak boleh. Kita berkata halus, kita ratukan dia, kita rajakan dia, kita jadi pelayannya seakan-akan sebagai orang tua itu ketika umur 0 sampai 7 tahun. Tapi di samping kita meratukan atau merajakan anak kita juga memberi contoh kebaikan kepada anak. Memberi contoh melaksanakan ibadah wajib, memberi contoh meninggalkan larangan, memberi contoh berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga. 0 sampai 7 tahun anak kita merekam, cucu kita merekam. Kita manjakan mereka di usia itu 0 sampai 7 tahun. Menginjak periode berikutnya umur 7 sampai 14, di situ umur 7 mulai kita perintah dia. Nah, sudah wajib sholat. Dia sudah mulai kita perintah untuk sholat. Nah, tidak boleh berbuat kasar. Sudah ada perintah untuk meninggalkan yang tidak baik. Nah, tidak boleh mengambil haknya orang lain. Nak tidak boleh mengambil milik orang lain. Nak tidak boleh mengambil mainan temannya. Itu sudah mulai ada larangan. Nak berbuat baik pada temanmu. Nak berkatalah baik pada temanmu. Sudah ada perintah sejak umur 7. Dia dikasih tahu dengan jelas. Umur 7 dikasih perintah. Kalau sampai ketika dia usia 10 tahun tidak melakukan perintah, mulai kita pukul dia dengan pukulan sayang. Bukan pukulan yang menyakiti. Enggak napa pukulan sayang mereka. Kula bilang beri kule cewer bu, etokol bi bongko tanah kaju tanah karuan. Oke, oke. Banjir musim banjir, Pleman tak sampai tak bejeng duhur kayak gini. Etokol bi kaju
Kepitan nak kak ruangan unik panjenengan. Kajur aja kayak pecel-pecel, nak kak rokok itu kok lagi. Polana gara-gara sampai tak bejeng luhur gara-gara main. Neka itu lagi ke anan gula. Bukan saya pukul pakai bongkotan, geng bu, lain pun. Itu masa saya. Kalau sekarang dipukul pakai itu, wah ibu ini kekerasan dalam rumah tangga. Takut begitu nanti Engki. Tak pada zamannya pun, neka tak sami. Sudah mulai kita perintah di umur 7. Jadi kalau saya pernah cerita ke panjenengan, anak saya mulai umur 7 itu sudah saya perintah sholat 5 waktu tanpa bolong satupun. Tapi memerintahkannya bukan ujuk-ujuk di usia 7. Mulai usia 5 sudah saya kasih tahu, nak nanti di umur 7 kamu sudah harus mulai sholat 5 waktu seperti ibu dan ayah. Nak umur 7 nanti kamu sudah harus belajar puasa seperti ibu dan ayah. Sudah saya kasih tahu sejak umur 5 saya sounding terus. Saya perdengarkan kepada dia. Nak umur 7 nanti kamu harus mulai sholat utuh, tidak boleh bolong. Saya perdengarkan terus sampai nak sekarang sudah umur 6 loh, kurang 1 tahun lagi sholat harus penuh, tidak boleh bolong sama sekali. Saya sounding terus. Nak kurang setengah tahun lagi loh umur 7, sudah hafal semua doanya. Tinggal ini ya, ayo kita hafalkan berdua. Nak umur 7 kurang seminggu sudah. Kita nanti ulang tahun umur 7 mulai sholat 5 waktu nggak boleh bolong. Saya perdengarkan terus. Begitu umur 7, deng, gongnya sudah datang. Umur 7 dia sudah terbiasa mendengar perintah ibunya bahwa umur 7 harus sholat 5 waktu, maka sudah tidak capek lagi mengingatkan. Begitu waktunya sholat tiba dia langsung akan sholat. Minta waktu untuk bu saya antarkan ke jeding, bu saya antarkan, bu ayo, dia minta waktu. Karena disonding terus. Mulai umur 7 mereka diperintah, kewajiban kita untuk memberitahu bukan hanya dimulai ketika usia baligh. Sahabat Ali mulai umur 14 ke atas sampai 21, 7 tahun berikutnya itu sudah mulai memberitahu bagaimana konsekuensi orang yang baligh. Nak, kamu sekarang sudah dewasa. Sebagai perempuan, kamu sudah mulai bisa bereproduksi. Kamu harus hati-hati dengan badanmu. Badanmu akan berakibat tidak baik kalau kamu salah pergaulan. Itu sudah mulai dikenalkan ketika dia sudah baligh. Mulai dikenalkan. Nah, kita sebagai perempuan itu harus hati-hati. Kalau ada orang berniat tidak baik, maka kamu harus menjaga sekuat tenagamu. Maka kalau Binun itu saya jelaskan kan apa? Nah, ini namanya vagina. Nah, ini namanya penis. Kamu harus melindungi milikmu ini dari penglihatan orang lain. Orang lain nggak boleh melihat, orang lain nggak boleh megang. Hanya kamu dan ibumu yang boleh memegang atau melihat. Kalau ada orang lain ingin melihat, maka kamu harus lari. Kalau sampai kamu terpegang atau apa, teriaklah sekenyang-kenyangnya, lindungi milikmu ini. Nah, itu mulai dini kita jelaskan. Ini namanya kan pendidikan seksual sejak dini kan Ki. Kita kenalkan pada dia, biar dia bisa menjaga miliknya yang berharga itu. Karena kan sekarang kan ngeri banget loh Bu. Apa sodomi atau pemerkosaan anak, orang sekarang nggak mandang begitu. Begitu banyaknya fitnah, anak-anak pun diterai. Bahkan orang terdekatnya pun, bahkan orang yang menurut kita beragama pun itu kadang bisa berpotensi sebagai orang yang merusak. Kalau kita tidak mengenalkan ke anak untuk melindungi itu, melindungi miliknya itu, maka ya anak kita takutnya akan menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kita sebagai orang tuanya, sebagai mbaknya, sebagai neneknya, kita harus apa? Demimil. Apa demimil? Apa demimil itu? Ceremi. Bahasa kerennya nih kan cerempek. Itu ceremi mengingatkan anak itu. Tidak boleh, tidak boleh. Termasuk yang mengambil, saya sampai mengatakan nak tidak boleh mengambil haknya orang, tidak boleh mengambil milik orang. Meskipun anak saya penyuka rambutan, meskipun kamu tahu kan sana banyak orang panen rambutannya, karena jalan itu ada jatuh gitu. Meskipun kamu tahu ada jatuh, nggak usah diambil wes. Kamu kalau pengen ngomong ke ibu tak belikan. Ibu kalau nggak punya uang tak utang no. Pokoknya jangan ngambil punya orang. Jadi sedini mungkin dikasih tahu ini bukan milikmu, ini bukan punyamu, maka kamu nggak boleh ngambil, aman.
tekak pesetat celetatnya kak aman karena bukan miliknya, nggak diambil. Ada kasus soalnya Bu, begitu uangnya hilang, lemarinya tak luang, jering kuncinya tak rosak, ruang ngobudoyol bolana. Tangdik lah kok luang, kadang 100, kadang 200, sampai suudon ke tetangganya ngobudoyol. Ternyata setelah diselidiki, cucunya sendiri yang ngambil. Gimana bisa rusak kuncinya, tahu kuncinya? Kan tinggal klek, diambil, tutup lagi klek, ya nggak rusak pintunya. Gitu. Apa yang salah? Mungkin orang tuanya kurang begitu keras dalam mengingatkan anaknya bagaimana untuk menghargai hak milik orang lain. Itu sejak kecil. Jadi ketika dia sudah sampai pada tanda-tanda baligh, dia sudah siap sepenuhnya menyambut kehidupannya. Sudah dewasa, dia sudah tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, sudah bisa melindungi dirinya. Itu yang kita inginkan pada anak-anak kita. Kadang ilmu di sekolah ada pelajaran biologi. Di rumah kita juga harus tahu sebagai ibunya, sebagai neneknya. Kita tahu awal bahwa nak ini pelajaran begini, ini tujuannya untuk kedewasaan kamu nanti biar kamu tidak salah jalan. Kita harus dekat pada anak. Sering ngerumpi lah. Kadang kalau anak nanya itu kita jangan nanya melolong, ambura, cik ceremina, cik seneka. Anak tanya tuh pengen tahu soalnya, jawab terus. Bagaimana supaya bisa jawab pertanyaan anak? Kita harus pinter lebih dulu. Lagi, jadi banyak belajar. Ketika dia di gerbang baligh kedewasaan, kita siap melepaskan anak kita. Ke sana arahnya. Kenapa Islam begitu kompleks mengajarkan segala sesuatu kepada umatnya, ilmunya begitu lengkap sampai hal begitu. Orang kadang, wah kan rusuh masa anak-anak dikenalkan pada pendidikan seks sejak dini. Kita jangan ngeres pikirannya, begitu ngomong seks dikira seks itu ya gitu, bukan kan ya. Pendidikan seks itu mengenalkan bagaimana anatomi tubuh namanya. Bagaimana susunan tubuh anak itu ada sesuatu yang harus dilindungi, ada sesuatu yang membahayakan kalau dia salah jalan gitu ya. Saking tidak tahunya kita kadang ada kita, saya atau panjenengan atau siapapun perempuan, saking tidak tahunya ilmu pendidikan seks sejak dini sampai tidak tahu apa itu penyakit. Ini nggak ngomong tentang rusuh ya Bu, ini ngomong tentang ilmu gitu. Tidak tahu apa itu penyakit kelamin, nggak tahu, bener-bener nggak tahu sama sekali. Sampai ada kisah suatu ketika ada seorang suami yang merantau jauh keluar daerah, pulang-pulangnya Mr. P-nya itu ya Mr. P-nya itu ada benjolan-benjolan itu loh, ada nanah semacam tumbuh benjolan kayak apa kembang kol itu, kayak ada benjolan dan apa ya. Ya itu kan jelas secara ilmu biologi, secara ilmu pendidikan seks sejak dini itu sebuah penyakit kelamin. Jelas sudah, nggak perlu dalil itu Bu. Itu penyakit kelamin, itu semua orang harusnya tahu. Tapi karena istrinya tidak tahu kalau itu sebuah penyakit yang membahayakan dirinya, bahkan kalau sampai bergaul kayak istri kan menular akhirnya. Itu sampai membahayakan istrinya, dia nggak tahu istrinya itu. Apa yang terjadi? Ternyata suaminya itu ngajak istrinya ke dokter, ke dukun. Bilangnya kena guna-guna waktu di luar daerah, waktu di hutan bisa jadi kena apa semacam kuman atau kena guna-guna. Bilang suaminya gitu, istrinya percaya saja. Kok bisa percaya? Kan dia nggak tahu. Coba kalau dia tahu, jelas kamu ini penyakit, ayo ke dokter kita obati. Aku nggak mau ketularan. Kamu sudah jelas berbuat salah. Kamu harus mengaku, ayo kita berobat, kita perbaiki semuanya, kan begitu. Karena tidak tahu dia berpotensi kena penyakit, dibodohi suami, oke saja. Karena tidak tahu. Kalau itu tahu, wah nggak tahu, ini jelas saya dulu belajar sekolah, ini ilmu menurut ilmu kesehatan ini penyakit kelamin mas, bukan kena guna-guna, ini kamu yang salah, kan bisa begitu. Tapi karena tidak tahu ya akhirnya tersesat.
bisa kena penyakit. Maka ilmu kayak gini tuh sangat penting sekali kita kenalkan pada anak kita tentang kebersihan, bagaimana dia bisa berganti pembalut, nggak harus nunggu penuh, itu kita ajarkan pada anak kita. Sampai ketika dia sebelum balik pun mulai diajarkan, hingga ketika dia balik dia sudah mulai siap menuju dewasa. Kalau tadi saya katakan umur 7 kamu sudah harus mulai sholat nak, dalam rangka ketika dia balik, ketika dia dosa sudah diambil sendiri, pahala diterima sendiri, dia sudah tidak tersalahkan oleh jalan pikiran yang salah. Sholatnya sudah penuh, apa yang ditakutkan, apanya yang dirugikan, dia sudah siap menuju dewasa, siap menjadi hamba Allah yang menjalankan perintahnya. Jadi kita memerintah itu terutama ya contoh. Umur 0 sampai 7 itu contoh. Kita nggak memerintah dok tambah contoh ya kayaknya percuma lah. Anak kita ya alah ibu kun bentang melolo. Ada anu nah. Ibu ya tak bojong apa asam kan begitu. Contoh bu. Saya punya teman tuh ceremi ke ibu. Ceremi saya merenges denger sampai. Sama tak takut dosa dah, tan tak oleh kan nggak cering pernah mendukan nang, cering tang kembuk dek iya ketang nyai, yo kok tak salah pun kok kembuk dek iya lah kan contoh gitu loh. Kalau kita lembut ya insya Allah anak kita ya lembut gitu. Ini di usia balik ini apa tadi tanda balik ada 3. Yang pertama umur 15 laki dan perempuan. Nomor 2 mimpi basah laki perempuan umur 9 tahun. Nomor 3 head bagi perempuan setelah umur 9 tahun. Itu tanda balik, tekankan bahwa kamu sudah dewasa, kamu sudah harus menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Sudah mulai penekanan keras di situ. Pola aku lagi bin ini kan sekut pun banyak saya tak bojong bu. Nek orang beringin loh. Orang beringin loh iya. Saya binwin itu kan begini. Dalam rangka menyiapkan generasi berkualitas, pingin anak yang seperti apa? Kan ditanyai peserta itu. Pingin anak yang solih-solihah, kompak jawab. Pingin punya anak yang pinter, pingin punya anak yang membanggakan orang tua, pingin punya anak yang solih-solihah. Ketika saya tanya, sudah karena tanda orang soleh-solehah kan pertama kan taat. Orang taat itu apa? Yang menjalankan perintah Gusti Allah. Salah satunya apa? Sholat. Kenapa kok sholat pilihannya? Karena sholat yang agama. Kalau sholat perintah untuk siapapun umat Islam, yang jelek, yang cantik, yang kaya, yang miskin, yang lemah, yang kuat, sesok si melarat kapi kudu sholat. Tak pada dengan zakat, hanya yang soki sekutu zakat. Puasa hanya yang kuat yang kudu puasa. Tapi kalau sholat selama nyawa masih di badan, selama kesadaran masih di pikiran, dia harus sholat. Itu kan G. Maka ukurannya sholat. Ketika saya tanya, sholatnya bagaimana? Lengkap apa tidak? Bolong. Sholatnya gimana? Hehehe itu mana maksudnya bolong apa penuh? Bolong. Dari 16 peserta hanya 2 orang yang sholatnya utuh. Orang beringin ya kamu. Kan pesertanya yang catin beringin, yang saya binwin di beringin. Orang beringin ya kalau tanggung jawab panjenengan lo mengingatkan lo. Saya nggak putar-putar panjenengan yang termasuk di situ. Yang salah siapa ini? Orang tuanya atau siapa coba? Siapa jadi bulan kabin? Kerana bukan hanya yang diburu, berbulan-bulan saya membina binwin rata-rata begitu. Orang beringin loh neka. Jadi ini kewajiban kita. Mumpung belum balik, mulai kecil kita kasih contoh, kita perintah. Begitu dia balik, dia siap menuju gerbang dewasa. Itu gunanya kita belajar mengaji kan gitu. Jadi tanya Aki, dikit potran lagi. Apa dilihat ketika di rumahnya, ketika di tempat bekerjanya nak bejeng apa nje ketika kenangan lakona? Tanyakan, mumpung belum. Kanengki yang guru yang menikah dalam mulai selama 2025
Saya Binwin rutin di sini mulai 2025. Yang menikah tahun 2025 tanyakan, pernah nggak ditanyakan oleh yang ngasih Binwin? Sholatnya bagaimana? Coba sekarang mulai, itu tanggung jawab kita loh. Oke. Jangan kalau takut pakar bi anak. Udah sing aneh nggak boleh takut pakar bi anak itu nabi cak enah keren. Bon masalah apa lagi? Jam berapa? Sampai jam 4 Bu. Sampai jam 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutu ijza'il hajari. Syaratnya bolehnya bersuci menggunakan batu. Pernah panjenengan? Belum pernah? Kalau menggunakan tisu pernah? Pernah yang di pesawat. Yang pergi haji yang di pesawat pernah bersuci pakai tisu lagi. Ini bersuci menggunakan batu. Bersuci itu kan menggunakan air atau batu, atau kombinasi antara air dan batu, atau salah satu saja, air saja atau batu saja. Apa bisa bersuci menggunakan batu? Bisa, lah mau diajarkan ini. Buktinya kan nih. Syarat bersuci menggunakan batu itu ada 8. Ketika apa kita menggunakan batu? Mungkin panjenengan beresik ki entaran ke Tegel ta? Entar ke Tegel. Entar ke Alas. Entar ke Alas. Tapi mau nih pemandangan ki Indonesia jual aqua tak bisa. Melek aku lagi. Terakhir. Pakai lagu aqua. Mau entar ke Tegel. Misalnya Tegel Cukemi, neka Pleman apa kemi Kak Sa? Kemi Tegel. Kelan apa enten? Sebelumnya enten gi. Kan seberang Bepenakan sabrang boleh di baliknya batu gitu. Ini bersuci menggunakan batu boleh. Syaratnya ada 8. Yang pertama ayyakuna bisalasati ahjarin. Syaratnya menggunakan 3 batu. Syarat yang pertama ada batu seraja gelu. Orang gelu kan tak bisa. Ikan sih panas. Saya kena ngare. Kedengaran nas panas itu bukan belum. Syaratnya 3 menggunakan 3 batu ini minimal. 3 batu ya sedang lah. Ketika dipegang sisinya itu sisinya tidak kena tangan, najisnya nggak kena tangannya. Minimal 3 batu atau 1 batu tapi punya 3 sisi. Kan Punya 3 sisi atau punya 3 cangka, pokoknya punya 3 sisi. Itu minimal. segitiga. Ya kan dicari kan ya batu yang kiranya memungkinkan mereka. Kubul dan dubul. Nah, 3 iya nanti. 3 minimal 3 batu. Batu pertama dipakai digunakan cetek buang. Kencek ben sroben muanga. Lemureng dikit dasar sing nemu. Dia buang nenggoben kan bau. Nah, habis batu pertama dipakai dibuang, ganti batu satunya dibuang. Kok masih ada? Dibersihkan lagi. Lo maki beda, ngalak betul boleh. Lebih dari 3. Kalaupun 1 kali diambil, ternyata kok sudah bersih, tetap lanjutkan sampai 3, sampai batu ketiga. Kan minimal 3. Eka, praktek kaki sampai Tegel, cok tak kela. Eka nganggi 3 batu minimal. Atau yang bercabang 3 tidak apa-apa. Minimal Eka, lebih dari itu tidak apa-apa. Rata-rata kan batu bulat. Batu bulat 1 saja, 1 dibuang, jangan 1 sudah ada dipakai lagi tidak. 1 habis dipakai dibuang,
dipakai lagi, dibuang sampai batu ketiga kok masih ada, ambil batu lagi. Baru habis 2 kok sudah bersih, teruskan sampai batu ketiga karena minimal 3 batu. Itu yang dubur. Kalau bersuci pakai batu itu hendaknya dimulai dari yang belakang, yang dubur dulu. Yang lebih utama dibersihkan awal yang dubur. Tapi kalau pakai air lebih utama diusapi, disucikan yang arah depan dulu. Kan itu praktekan yang dubur nih ya. Ini ke betok. Nah, cutek 1 kali buang. tapi kalau ininya segipat batunya, mari koncok si pertama. Jote kaki ini kan kerso. Coba kesini ke TV. Beli setengah. Siku 1, ini kan siku 4. Setengah bahan pojok situ. Ya. Ini kan dubur nih Bu. Nah, lah sini ke pasti. Sama mana bunter. Nih karena laki sekalian 2. Coba serobon buang. Kalau pakai air maka disunahkan dari arah depan. Itu kan sejalan dengan dari kesehatan. Kalau kita kela itu harus dari arah depan. Karena biar yang kotoran belakang tidak ke depan. Itu bahaya untuk kesehatan. Tapi dari arah depan ke belakang. Begitu pula kalau kita bersuci menggunakan air menurut Imam Nawawi itu dari arah depan dulu kalau pakai air. Kalau pakai batu dari arah belakang terlebih dahulu. Itu caranya. Itu yang pertama, 3 batu. Yang kedua, wa ayyunaqal mahallu, dan bisa mensucikan tempatnya. Batu itu bisa mensucikan tempatnya. Syaratnya ya apa? Ya milih batu yang benar. Nah kalau batunya besar kan tak bisa menjangkau yang katanya dubur yang barusan itu kan. Kalau terlalu besar, ini terlalu besar batunya, masa bisa menjangkau kan tidak. Nah cari batu yang sekiranya bisa menjangkau sampai di pintu lubang ini. Itu caranya. Nggak apa-apa juga pakai bata. Tidak apa-apa pakai bata. Yang boleh itu kan gini, yang boleh itu bendanya itu bisa menyerap, padat, dan tidak benda yang dihormati. Apa contohnya? Benda yang padat itu bisa batu bata. Benda yang menyerap itu bisa tisu yang digulung-gulung atau bisa daun kering. Kayu. Ini bisa. Kayu bisa, tapi kalau tulang tidak boleh. Kalau ada tulang, itu tidak boleh. Ini koleksi itulah. Tidak boleh. Kalau pakai yang benda padat tadi boleh. Atau tidak boleh memakai benda yang dihormati, seperti pakai makanan, jagung. Panen jagung, ngalakah gebekela, tak oleh. Jenggel Bu. Kalau jenggel kan dibuang. Atau ketegelnya roti. Ini hukum fikih loh Bu. Roti kan makanan dan dihormati kan ya. Maka tidak boleh digunakan untuk istinja. Itu barang yang dihormati. Atau sedang panen sabreng yang ini kata oleh. Jadi benda yang dihormati tidak boleh digunakan untuk istinja. Yang boleh tadi batu bata, tisu atau yang menyerap, bisa menyerap ini, atau daun-daun kering tadi itu tidak apa-apa. Itu yang boleh digunakan untuk istinja, bisa mensucikan. Selanjutnya wa alla yajifan najisu, najisnya belum kering. Contoh panjenengan sekarang BAB di sini, ki metotok rao, sanmisan jrungkong, metotok rao, tager kering. Nah kata bisa pun ngangkui istinja, ngangkui betok, ngangkui apa? Ya harus pakai air. Mulai aqua. Tidak bisa pakai, di Tegal ada orang jual aqua. Ini semua
minum mana Bu Endang. Jadi sudah tidak bisa, syaratnya najisnya belum kering. Maka itu baru boleh istinja. Kalau sudah kering tidak boleh, harus pakai air. Tidak bisa pakai batu ya, bisa nggak bisa harus pulang akhirnya. Walayan takilah najisnya